Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan mengajak saudara mendasari perenungan firman Tuhan yang saya ambil dari surat Filipi pasal 1 Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ya, pasal 1 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Saudara sekalian, berbahagialah kita semua yang membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya. Nah, saudara, kita pada pagi hari ini adalah hari Minggu terakhir pada bulan November tahun 2020. Nah, saudara sekalian, ini saat ini merupakan Minggu Advent gitu ya, sudah mulai Minggu Advent ya. Minggu Advent memasuki masa-masa di mana kita akan merayakan atau memperingati Natal. Nah, saudara sekalian, itu berarti apa? Itu berarti ada satu pengharapan. Masih ada pengharapan di dalam hidup ini. Gereja-gereja tertentu biasanya sudah mulai menyalakan satu lilin. Satu lilin minggu pertama di Minggu Advent. Itu sebagai tanda pengharapan. Nah, saudara sekalian, ketika kita memasuki Minggu Advent, ya, kita hubungkan dengan keberadaan gereja Tuhan, keberadaan umat Tuhan, keberadaan orang-orang percaya sebagai umat Tuhan, yang mana kita menghayatinya hari-hari ini sampai minggu ini, yaitu gereja sebagai home kita. Oleh karena itu perenungan GIA is my home ini menjadi penting bagi kita, karena bagaimanapun di dalam segala perkara apapun yang terjadi, kita diingatkan masih ada pengharapan di dalam
persekutuan kita dalam mengiring Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita akan bersama-sama melihat beberapa hal berdasarkan bacaan kita pada pagi hari ini, di mana kita membaca dari surat surat Filipi, ya, surat Filipi pasal yang pertama. Kita akan lebih memfokuskan gereja, ya, ini saya ambil salah satu statement dari apa yang disuratkan di surat Filipi. Gereja, orang percaya itu yang kita pahami sebagai home kita, ya, dan kita dapat melihat dari surat Filipi itu bahwa gereja itu sebagai persekutuan. Nah, oleh karena itu saya akan angkat dari ayat yang kita baca ini tadi, yaitu ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu, ya, karena persekutuanmu. Ya, saudara sekalian, ini sebenarnya adalah salah satu pernyataan yang sangat terkenal, ya, yaitu persekutuanmu itu adalah orang menyebutnya itu koinonianya itu, ya. Koinonianya itu sebenarnya memiliki arti dan pengertian yang banyak tentang koinonia itu sendiri, ya. Koinonia itu memiliki arti persekutuan, ya. Unsur yang lain ada unsur bersatunya. Tetapi di dalamnya juga orang itu bisa membagikan. Selain itu juga ada unsur mengambil bagian, ya kan? Ada yang membagikan tapi ada yang mengambil bagian, ya kan? Jadi ini ada unsur salingnya itu dalam persekutuan itu, ya kan? Dan ada unsur memberi bantuan, ya. Di dalam persekutuan itu, di dalam koinonia itu ada unsur komunikasinya, ya. Ada unsur partisipasi bersamanya, ya. Ada unsur hubungannya, ya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal lain yang bisa disajikan di dalam persekutuan ini. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, mari kita akan melihat beberapa hal sehubungan dengan kita memaknai daripada persekutuan itu, sehingga itu menjadi persekutuan yang hidup, persekutuan yang kita hidupi, yang kita hayati, dan bahkan kita kembangkan, kita pelihara, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, saya akan mengajak yang pertama memaknainya dengan nama atau sebutan kelompok atau koloni surgawi. Gitu, ya. Nah, saudara sekalian, ini ada sejarahnya sehubungan dengan keberadaan orang-orang yang ada di Filipi. Dalam sejarahnya, saudara sekalian, kita melihat secara jelas, kalau kita juga membaca kisah para rasul, khususnya pasal yang ke-16, ya, kita dapat melihat, ya, bagaimana mula-mula terjadinya perkembangan, pertumbuhan, penanaman gereja yang ada di Filipi. Nah, saudara sekalian, kita tahu persis bagaimana Rasul Paulus ketika awal-awal memulai gereja yang ada di Filipi itu. Ya. Kita ingat peristiwa sebelumnya, Rasul Paulus dilarang oleh Roh Kudus untuk melanjutkan perjalanan PI-nya di daerah Asia. Roh Kudus menyatakan lewat penglihatan Rasul Paulus itu, ya, orang yang ada di Makedonia memanggilnya. Ya. Nah, itulah saudara sekalian kita mengingat awal-awal terjadinya penanaman gereja yang ada di Filipi, sehingga kita dapat melihat adanya awal-awal gereja Tuhan tumbuh di wilayah Eropa. Ya kan? Nah, saudara sekalian, ketika kita memahami sedikit keberadaan daripada orang-orang yang ada di Filipi itu, ya, kita dapat melihat bahwa gereja Tuhan mulai ditanamkan di sana. Ya. Ini orang-orang yang ada di Filipi, orang-orang yang ada di sana, ya. Dan tentunya orang-orang yang ada di Filipi itu juga adalah orang-orang yang juga bergaul dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, yang orang-orang yang ada di Filipi itu. Nah, saudara sekalian, dalam sejarah penguasaan wilayah itu, ya,
itu pada tahun 1068 sebelum Masehi, ya. Ini dalam sejarahnya, saudara sekalian, ya, itu Romawi, ya. Romawi datang dan menaklukkan bangsa di daerah itu, ya. Sehingga ini menjadi kekuasaan orang Romawi, ya. Memang di daerah Filipi itu juga merupakan tempat penting untuk perang, ya, karena mungkin wilayahnya yang begitu strategis dan baik untuk berperang, ya. Suatu tempat medan yang penting untuk berperang, di situ digunakan untuk keperluan demikian. Nah, ini adalah salah satu tempat yang dijadikan oleh orang Romawi itu menjadi daerah koloni. Daerah koloni itu maksudnya adalah tempat untuk menempatkan penduduk, ya. Tempat untuk menempatkan penduduk sehingga bisa hidup di tempat itu, ya. Ya, saya sedikit berangan-angan itu seperti orang yang transmigrasi gitu, ya. Orang dibawa ke sana dan ditempatkan di tempat itu, ya. Nah, saudara sekalian, banyak orang, ya, orang-orang Romawi itu kalau ditempatkan di Filipi itu senang, ya. Wah, saudara sekalian, jadi kasih Tuhan, ini sejarah yang sangat menggembirakan, ya. Satu saat Kaisar Agustus memberi nama tempat itu Colonia Julia Augusta Philippensis, ya. Apa itu tadi? Ya, panjang sekali namanya. Tapi orang menyebutnya Filipi, ya. Nah, saudara sekalian, jadi kasih Tuhan, ini sangat menyenangkan kalau orang Romawi lalu dia ditempatkan di tempat itu, ya kan? Ini menjadi kota mini yang menarik, ya, karena diberikan apa? Diberikan haknya sama seperti orang-orang yang ada di Romawi gitu, ya. Nah, saudara sekalian, sekali lagi saya mengatakan bahwa dalam sejarahnya orang-orang Romawi itu suka tinggal di Filipi, ya, suka tinggal di Filipi itu, ya. Nah, saudara sekalian, maka ada orang yang menyebutkannya karena Filipi itu disebutkan menjadi tempat yang menyenangkan, tempat yang penuh sukacita, ya, maka demikian juga, ya, ini tempat ini diberikan sebutan tanda kutip, ya, koloni surga gitu, kan, bagi orang-orang percaya. Nah, jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan di tempat itu, orang-orang percaya di tempat itu bisa mengalami sukacita, dapat mengalami sukacita. Kenapa? Ya. Kenapa orang mengalami sukacita? Ya, tentunya bukan karena ditempatkan oleh Kaisar Agustus di tempat itu, bukan, ya, tetapi oleh karena pekerjaan Tuhan, ya, sudah dimulai di tempat itu dan diteruskan sampai sekarang, gitu kan. Tentunya minimal sampai pada Rasul Paulus menuliskan surat ini. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat kedua tadi, ya, kita juga bisa melihat bahwa orang-orang percaya di Filipi itu pada waktu itu sudah cukup mandiri, ya, karena pada waktu itu sudah ada penilik jemaat, ya, dan diaken, ya. Nah, kalau sekarang di gereja Sarmas itu sudah ada majelisnya gitu, kan. Ya. Nah, itu gambaran sedikit keberadaan orang-orang yang ada di Filipi, ya. Gereja orang-orang percaya di sekelompok orang-orang percaya yang ada di Filipi itu sudah cukup mandiri, ya. Mandiri bukan berarti tidak memerlukan orang lain, bukan begitu, ya kan. Mandiri itu, ya, cukup dewasa, ya, dalam menghadapi kenyataan dan keberlangsungan daripada hidup kegerejaannya. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, orang-orang yang ada di Filipi, ya, orang percaya yang ada di Filipi senantiasa diberikan satu pemaparan oleh Rasul Paulus supaya mereka bersukacita, ya, di dalam Tuhan. Sukacita karena merupakan kelompok atau koloni surgawi itu hidupnya penuh dengan sukacita. Nah, saudara sekalian, tentunya Rasul Paulus memberikan alasan-alasan yang mendasar sampai mengapa mereka harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Nah, saudara sekalian, sehingga orang-orang percaya dapat menghayati kesehariannya dengan hidup bersukacita di dalam Tuhan. Oh, saudara sekalian, keberadaan daripada
gereja itu ya, orang-orang percaya itu ya, kehidupan bergereja, kehidupan orang-orang percaya secara bersama-sama itu ya kan. Itu dihayatinya dengan penuh sukacita ya. Mengapa? Karena hidup di dalam Kristus ya. Dan itulah saudara sekalian yang mencerminkan sebagian nilai daripada home itu ada sukacita gitu. Ada sukacitanya. Nah, kemarin saya juga berbincang-bincang dengan teman-teman youth ya kan. Saya mengajak untuk menggali beberapa nilai-nilai yang ada di dalam home itu apa gitu kan. Nah, saudara sekalian, ini salah satunya kita dapat melihat adanya sukacita yang merupakan cerminan daripada gereja sebagai home. Nah, saudara sekalian, satu kali ya kira-kira 1 tahun yang lalu ya, saya kenal seseorang ya, saya mengamati ini orang ini juga sudah bergereja sudah sekian lama, sekian tahun gitu ya kan. Sebelum bergereja saya melihat orangnya cukup tenang gitu juga ya kan. Saya pikir orangnya ini hidupnya penuh ketenangan barangkali gitu ya. Namun juga saudara sekalian ternyata itu saya salah sangka ya. Karena apa? Karena saya ketemu kira-kira setahun yang lalu itu ya. Orang ini kok memang masih begitu, berarti yang dulu itu cemberut itu ya. Rasanya nggak ada sukacita gitu. Atau kurang ya, kurang sukacitanya itu nggak ada gitu ya. Lalu saya ketemu ya. Ketemu saya malah tambah cemberut. Waduh, ini saya menimbulkan penderitaan bagi orang lain ini. Gitu saya pikir gitu. Tapi saudara sekalian saya melihatnya orang ini kurang sukacita. Kenapa ya? Wah, saudara sekalian, apakah kehadiran saya membuat sukacitanya menjadi merosot atau bagaimana? Ya saya tidak tahu. Ya kan? Tetapi saudara sekalian yang dikasih Tuhan, ya, kita akan menjadi orang Kristen yang boleh dikatakan rugi. Ya, kalau kita tidak mengalami sukacita daripada Kristus. Nah, mari ya kita sekarang mengecek hidup kita ya. Kita ini apa? Kalau dokter itu pakai alat itu ya, pakai alat untuk mendeteksi ya. Itu ya. Kita itu kalau dideteksi oleh dokter kita, Tuhan Yesus itu ya. Hidup kita itu ada sukacita apa enggak, ya kan? Hidup kita itu ada kegembiraan atau tidak ya. Kita diingatkan dengan penulis Amsal ya, yaitu bahwa hati yang gembira adalah obat gitu ya kan. Nah, saudara sekalian, saya ingat kemarin saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan ya kan. Pak, kalau perlu obat COVID ya, bisa hubungi saya gitu ya. Wah, ini obat COVID ada obatnya ya, mulai ada obatnya ya. Tapi vaksinnya belum ya. Obat dengan vaksin beda ya. Begitu ya. Obat dan vaksin berbeda ya. Nah, saya pikir ya, orang menyediakan juga ya kan, ada obatnya. Ya. Ada semua penyakit mungkin ada obatnya gitu ya kan. Yang memang sangat sulit kita dapatkan dari dulu sampai sekarang itu kan, kalau orang itu sakitnya itu sakit hati, ya itu agak susah gitu ya kan. Itu kan. Padahal apa? Orang bersukacita itu menimbulkan kegirangannya itu menimbulkan juga imun kita ya kan, kuat ya kan. Jadi kuat. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Nah, saudara sekalian, apakah kita cukup mengalami sukacita itu? Ya. Kadang begini saudara sekalian ya. Kadang kita memang menghadapi dengan kedagingan kita itu ya. Saya kadang-kadang kalau melayani gitu juga ya. Kalau saya mau melayani itu, apakah saya penuh sukacita gitu? Apakah hanya menjadi beban atau kewajiban gitu kan? Nah, itu kan malah menjadi beban yang tidak perlu sebenarnya dalam hidup kita ya kan. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita ya, meskipun barangkali memang berat ya, tetapi kalau kita menghadapi dengan sukacita itu akan terasa ringan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan ya, apalagi itu kalau dikerjakan secara bersama-sama ya kan, secara bersama-sama. Seringkali kalau kita mengerjakan sesuatu sendirian gitu ya, kita seringkali kan bergumam ya, bergumam ya. Atau kita bisa protes ya, protes dan kok nggak selesai-selesai, rasanya lama begitu ya kan.
Tapi kalau segala sesuatu dikerjakan bersama-sama terasa ringan, ya, terasa ringan, penuh sukacita. Nah, saudara sekalian, ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus, yaitu sukacita. Ya. Gereja itu sejak awal itu penuh dengan sukacita. Ya. Buktinya apa? Ya. Coba saudara sekalian, ya, kita hitung deh, ya, setiap kegiatan gereja, ya, itu hampir semuanya itu ada nyanyinya. Bahkan sampai ada acara kematian penguburan pun tetap nyanyi juga gitu kan. Nah itu merupakan satu ungkapan sukacita, ya. Ya tentunya sukacita dari Tuhan, ya. Sampai tadi saya mengatakan dalam pelayanan kematian pun orang diberikan penghiburan, sukacita dari Tuhan. Bahwa di balik kematian itu ada sukacita, ya. Bertemu dengan Bapa di surga selama-lamanya. Ya. Sudah istirahat, ya, dari segala jerih lelahnya di muka bumi. Ya. Nah, saudara sekalian, mungkin kita juga berkata, ya, wah sekarang ini kan masa pandemi Pak, mosok kita juga bersukacita, gitu kan. Nah, saudara sekalian, mari kita melihat sedikit keberadaan daripada Rasul Paulus itu, ya. Sebenarnya bagi Rasul Paulus di depan mata itu sungguh-sungguh mengerikan. Karena apa? Ya. Karena di depan mata Rasul Paulus itu ada satu penantian. Bisa aja Rasul Paulus itu akan dihukum mati. Ya kan? Bisa aja itu terjadi dalam hidupnya. Ada juga orang-orang yang menyerang pengajarannya, menyerang khotbah-khotbahnya. Ada banyak. Ya. Tetapi Rasul Paulus tetap, ya, bersukacita. Rasul Paulus kalau kita baca di Filipi itu, ya, dia itu mengalami ini satu masa yang sukar kalau kita lihat, ya. Kenapa? Dia dipenjarakan. Gara-garanya apa? Gara-garanya itu, ya, gara-garanya adalah karena ada pebisnis, ya. Ada orang pebisnis yang memanfaatkan gadis petenung itu, ya kan? Suruh teriak-teriak, ya. Tapi akhirnya mereka apa? Memancing gitu, ya. Karena kemudian mereka tidak memperoleh laba dan seterusnya, ya. Lalu petenung itu sebagai pancingan sehingga menjerat daripada Rasul Paulus dan Silas masuk dalam penjara, ya. Di dalam penjara pun Paulus juga berdoa dan memuji-muji Tuhan. Ya saudara sekalian. Dari kita semua kan nggak ada yang mau di penjara nih kan, nggak ada kan. Kita meskipun masa pandemi kita masih bisa ada kegiatan, ya. Keluar rumah sedikit bisa, ya kan. Memang stay at home itu saat ini paling aman gitu, ya kan. Namun toh saudara dan saya masih bisa melakukan beberapa kegiatan dengan tentunya menjaga diri dan berjaga-jaga dengan baiknya. Nah, saudara sekalian, itu keberadaan daripada Rasul Paulus ketika mengatakan dan mengajak semua orang untuk bersukacita, ya. Di ayat tadi juga ayat 3 khususnya ya, ayat 4 ya, ayat 4 ya. Berdoa dengan sukacita, ya. Menyebutnya bersukacita. Nah, saudara sekalian, seorang penulis namanya von Hugel, ya, dia menyebutkan surat Filipi ini begini, ya. Surat ini bercahaya di tengah badai dan tekanan kehidupan, ya kan? Dia menganggapnya surat Filipi itu bercahaya, ya, di tengah apa? Di tengah badai dan tekanan kehidupan. Ya, jadi ini menjadi berharga, menolong kita, ya. Karena apa? Salah satunya itu tadi, sukacita itu tadi, sukacita. Nah, sampai-sampai kalau saudara saya dan saya baca di surat Filipi ini hanya berapa pasal? 4 pasal, ya. Surat Filipi cuma 4 pasal, itu sukacita itu disebut lebih dari 10 pasti, ya. 14 kali atau berapa itu, ya. Mungkin saudara bisa cek lagi itu, ya. Itu 14 kali mungkin, ya. Nah, saudara sekalian, ini sukacita, ingat sekali lagi sukacita, ya.
Ini menjadi bagian daripada apa tadi? Koloni surgawi itu, koloni surgawi, ya. Kelompok surgawi, ya. Bagi orang-orang percaya. Ya. Nah itulah kita menghidupi kehidupan kegerejaan kita ini dengan sukacita. Kan. Itu sesuai dengan nilai yang kita canangkan juga kan. Itu adalah antusias ya kan, antusias ya. Nilai-nilai yang kita tekankan kan pasti ya. P itu peduli, A-nya antusias ya. Antusias, orang yang bersukacita itu terus-menerus antusias ya kan. Nah, saudara sekalian, lalu yang kedua kita akan melihat bahwa Rasul Paulus itu memaknai ya. Saya ambil dari bacaan tadi ya. Berkenaan dengan bagaimana kita memaknai daripada kehidupan persekutuan atau di dalam home itu adalah keintiman, kedekatan ya, keintiman, kedekatan. Coba saudara dan saya membaca misalnya ayat 3 ya. Di situ Rasul Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat ya. Satu mengingat. Lalu yang ini dalam rangka saya menjelaskan tentang keintiman itu ya. Mengingat. Lalu ayat yang ketujuh, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Ya kan? Mengingat, ada di dalam hati. Ya. Lalu ayat 8, ya. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ya sudah sekalian. Ini hubungannya yang sangat erat dan sangat dekat antara Rasul Paulus dengan orang-orang di Filipi. Nah, saudara sekalian, hubungan itu ya, tadi dalam persekutuan itu juga ada, saya menyebutkan ada komunikasinya ya. Wah, tentang komunikasi ya, saudara sekalian, tentang komunikasi itu sangat maju untuk zaman sekarang ini ya. Sangat hebat ya, kemajuannya luar biasa karena kemajuan teknologinya ya kan. Saya mengatakan begitu pesat karena apa? Coba saudara sekalian, dulu itu kita kalau mengatakan ya, saya masih ingat waktu di SD itu ya, anak-anak, guru ngomong gitu ya, gurunya ngomong, anak-anak siapa di antara kalian yang pernah pergi ke Pantai Ayah? Pantai Ayah itu daerah Jawa Tengah, Jogja itu ya, dekat itu ya. Ada teman saya yang angkat tangan, saya merasa dan hebat juga ya, dia sudah bisa berpariwisata, pergi ke pantai ya. Saya hanya duduk diam gitu ya kan, lihat gitu ya kan. Ditanya lagi, siapa di antara kalian yang pernah pergi ke Bali? Satu kelas itu tidak ada yang belum pergi ke Bali. Belum pernah ada yang pernah pergi ke Bali ya kan. Ditanya lagi, siapa di antara kalian yang pernah pergi ke kebun binatang di Semarang itu ya, ada di Semarang itu kebun binatang. Ada yang tunjuk tangan, saya tetap diam aja. Aduh, teman-teman saya pariwisata semua ya. Nah, saudara sekalian, memang berkembangnya waktu ya. Ya, saya pergi ke tempat wisata yang dekat aja susah ya kan. Alat transportasinya tidak bisa bayar ya. Tidak ada kesempatan untuk berpariwisata begitu ya. Tapi saudara sekalian, zaman sekarang ini ya, orang itu bisa berpariwisata ke luar ruang angkasa sana, ya kan. Saudara mau ikut enggak? Daftar aja, tinggal uang saudara cukup apa enggak itu. Sudah bisa sekarang. Kemajuannya luar biasa bukan ya. Dan sampai banyak ya, bukan hanya ke sananya itu bukan hanya untuk penyelidikan kemajuan teknologi aja, bukan ya. Untuk menyelidiki sesuatu bukan itu saja, tetapi sudah bisa untuk pariwisata. Luar biasa zaman sekarang ya. Nah, saudara sekalian, ini membahas tentang kedekatan, keintiman, komunikasi ya dengan jemaat di Filipi. Ini Rasul Paulus ini. Ini ya, Rasul Paulus mengatakan, kamu ada di dalam hatiku. Nah, saudara sekalian, saya akan cerita tentang kedekatan seseorang ya.
kemarin tuh ada peristiwa ya. Seorang perempuan menginap di daerah Bali di satu hotel gitu ya. Tapi pada akhirnya dia ya, menjatuhkan diri ya, dari lantai yang sekian ya, menjatuhkan diri lalu meninggal ya. Selidik ternyata apa saudara sekalian yang terjadi? Yang terjadi adalah dia itu ternyata patah hati. Patah hati ya. Jadi dia merasa tidak sanggup lagi karena kekasihnya memutuskan hubungan dengan dia. Karena putus cinta ya kan. Ya saudara, nekat bunuh diri ya kan. Ini satu gambaran kedekatan hati. Lalu saya memberikan contoh yang kedua ya. Yang kedua ini adalah bayi kembar Siam masa dulu, masa purba ya. Saya tidak tahu persis apakah tempo hari itu ada bayi kembar Siam yang sudah dioperasi lalu bisa diselamatkan gitu ya kan. Karena kemajuan zaman sekarang ya. Tapi dulu kala itu ya, zaman bahula gitu ya kan. Zaman dulu itu tidak bisa itu ya kan. Tidak bisa dipisahkan karena kita belum punya kemajuan untuk memisahkan itu ya. Nah, saudara sekalian, bayi kembar Siam itu ya memiliki darah koinonia ya. Karena apa? Karena kalau yang satu mati, satunya mati juga gitu kan. Yang satu mati, yang lainnya mati juga kan. Dua gitu gandeng gitu ya, mati. Ya kan? Nah, saudara-saudara, sedemikian dalam dan eratnya itu hubungan itu ya. Ini digambarkan koinonia persekutuan itu juga seperti itu ya. Jadi kita bisa mengatakan atau lahir dalam ucapan kita atau keluar dari dalam hati kita bisa mengatakan satu dan yang lain begini. Nah, saya memang tidak bisa hidup tanpamu lah gitu. Ya saudara sekalian, betapa indahnya ya kedekatannya itu ya. Kita belajar ini ya. Kedekatan antara Rasul Paulus dan orang-orang yang ada di Filipi, sedemikian indahnya jalinannya itu ya. Gereja Tuhan dan Rasul Paulus begitu eratnya hubungan mereka, betul-betul mantap gitu ya. Rasanya aku tak bisa hidup tanpamu gitu ya. Karena Rasul Paulus juga merindukan selalu bukan? Merindukan, kerinduannya itu ada. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan juga ya daripada kehidupan mereka itu ya, orang-orang di Filipi dan Rasul Paulus itu. Rasul Paulus juga diberikan dukungan secara finansial ataupun pendampingan ya. Meskipun Rasul Paulus tidak meminta itu ya, memberikan dukungan itu ya. Diberikan kepada Rasul Paulus oleh orang-orang yang ada di Filipi ya. Antara lain juga kita membaca Epafroditus itu ya, mendampingi Rasul Paulus ketika berada di penjara ya kan. Luar biasa itu ya kan, mau mendampingi, memberikan penghiburan, menguatkan ya, menemani dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, itu kedekatan, keintiman itu perlu dibangun terus ya, dalam kita memelihara keberadaan kita jemaat sebagai home ya. Nah, yang terakhir adalah kita memaknainya dengan keberdampaan. Saya mengutip ayat yang ke-11 saja langsung ya. Ini mengatakan gini, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan ya, dan memuji Allah. Untuk memuliakan. Nah, ini adalah buah ya. Rasul Paulus mengatakan di ayat ini penuh dengan buah kebenaran, dan itulah yang memuliakan ya. Itu artinya meninggikan Tuhan ya. Kehidupan daripada gereja Tuhan sebagai home itu akan meninggikan Tuhan ya. Keberadaan jemaat Tuhan dengan segala proses yang ada di dalamnya, orang-orang percaya di dalamnya, gereja Tuhan itu memuliakan Tuhan hidupnya ya. Sehingga nama Tuhan ditinggikan.
Apa yang terjadi kalau nama Tuhan ditinggikan? Ya. Bila dia ditinggikan, maka dia akan menarik semua orang untuk datang kepadanya. Nah, saudara sekalian, ini adalah keberdampaan. Ya. Jadi itu kalau boleh saya katakan itu seperti magnet gitu ya, datang kepada Tuhan. Mempunyai dampak keluar, ya. Bukan hanya di dalam saja, keluar. Jadi ini ada unsur ke dalam dan unsur keluar. Ya. Ini menjadi satu tanda, ya, menjadi suatu tanda, menjadi suatu ciri kehidupan daripada gereja Tuhan, ya, sebagai home, ya, sehingga meninggikan Tuhan menjadi daya tarik karena mereka orang di sekitar kita mengenal Tuhan. Nah ini tentunya merupakan satu kerinduan kita bersama. Saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya bila kita bersungguh-sungguh, ya, kita bersungguh-sungguh menjadi gereja Tuhan, menghayati, menghidupi home, ya, itu akan menjadi berkah bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Ya.